Halo Sobat Adsense, salam pintar! Kembali lagi dengan aku Kadit, tutor bahasa Inggris adsense.id. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas soal-soal TK Bahasa Inggris wajib. Nah, tunggu apa lagi? Langsung aja kita bahas soal-soalnya. Let's go! Oke, sekarang kita bahas soal nomor 1. Baik, ini ada prosedur ya, tapi dia sangat unik menggunakan gambar ya. Ada ilustrasi ya di sini. How to study in the library. Studying in the library is a good way to focus and learn. Follow these steps to use your time well. Jadi ada 6 steps di sini apa yang harus dilakukan, dari prepare your material, choose quiet spot, set a study goal, follow library rules, take short breaks, dan juga review before leaving. Pertanyaannya adalah yang pertama, ini mengelompokkan ya. The following activities are suggested in the infographic. Categorize them as either preparation or breaks during study. Nah, standing up, bringing a book, dan juga doing stretch. Nah, kita coba cek nih. Standing up ada di mana? Nah, tadi kan pilihannya ada di prepare sama breaks ya. Prepare ada di sini ya, di nomor 1. Kemudian breaks ada di yang ke-5. Nah, kita cek nih yang ada di prepare ini, bring your books, notes, stationery, alat tulis, air, water ya. Dan juga jangan lupa kartu perpusnya ya. Sedangkan yang di short breaks ada stand up, berdiri, ada stretch, peregangan, kemudian ada berjalan selama 5 menit. This will help you to stay fresh. Berarti kalau kita masukkan ke sini ya, ke aktivitasnya, standing up tadi adanya adalah di take short breaks, berarti di breaks-nya ya. Kemudian bringing a book tadi ada di paling awal pastinya ya, prepare your material, berarti ada di sini. Dan terakhir doing stretch itu ada di sini ya, take short breaks ada di yang breaks juga. Berarti harusnya jawaban untuk nomor pertama seperti ini ya. Standing up breaks, bringing a book-nya preparation, dan doing stretch-nya itu adalah breaks. Itu dia. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 2. Pertanyaan untuk nomor 2 masih dengan yang how to study in the library. Oke, pertanyaannya adalah how can we decide a certain table is perfect for studying according to the text? There is more than one answer, one correct answer. Click on every correct answer. Oke. Berarti yang berhubungan dengan ini ya, table ya, berarti ya, certain table perfect for studying ya. Oke, berarti yang table nih di sini ya, di gambar nomor 2 nih ya, find a table untuk yang quiet spot. Spot yang nggak rame, yang tidak bising dan nggak banyak suara ya. Nggak banyak suara berisik maksudnya. With good light, penerangan yang bagus, cahayanya. Little noise, suaranya yang sedikit ya, yang kecil, tidak rame, tidak berisik. Kemudian menghindari duduk terlalu dekat dengan pintu masuk atau terlalu dekat dengan kamar mandi atau toilet ya. Oke, kita lihat yang manakah yang sesuai dengan ciri-cirinya itu. Pertama, it has good lighting. Jelas tadi ya. Yang pertama mari disebutkan ya, table with good light. Yang pertama ini kita centang. Yang kedua, provides white noise. Oh, oke. Di sini sih dikatakannya little noise. Apakah sama white noise dengan little noise? Hampir mirip ya. White noise itu maksudnya adalah suara-suara yang seperti gemericik air, yang bunyi seperti bunyi yang konstan dan suaranya itu tidak terlalu berisik. Gunanya adalah untuk, jadi gabungan dari beberapa frekuensi suara ya, di mana white noise ini digunakan sebenarnya bisa untuk hal-hal yang bermanfaat, hal yang positif ya. Seperti misalkan untuk menidurkan bayi agar lebih tenang. Karena suara-suara white noise ini dia akan memblok suara-suara yang
bising di sekitarnya gitu ya. Jadi bisa membantu orang untuk lebih rileks, makanya tadi bisa untuk menidurkan bayi, bisa juga untuk membantu orang konsentrasi pada saat dia membaca atau belajar. Jadi provide white noise ini ya, table yang bisa provide white noise termasuk betul juga ya, sesuai dengan tadi little noise. Kemudian located near the entrance ini salah ya, tidak kita centang karena tadi dibilang sebaiknya avoid ya, sitting too close to the entrance or the restroom ya, jangan terlalu dekat dengan pintu masuk, berarti yang itu tidak kita centang. Lalu far from the toilet, jelas ini ya, jauh dari toilet, karena kan jangan terlalu dekat berarti agak jauh semestinya ya. Kemudian provide stationery, nah ini tidak tepat nih provide stationery. Kenapa? Karena yang provide stationery itu adalah di yang pertama, prepare your materials, artinya stationery ini atau alat tulisnya dibawa dari rumah, bukan disediakan di meja perpustakaannya ya. Yang di kedua kan tadi tidak disebutkan ya, it provides stationery, di bagian yang choose quiet spot tidak ditulis ya, tidak ada di situ. Tidak sesuai, berarti provide stationery tidak kita centang. Maka jawaban yang tepat adalah yang 1, 2, dan 4. Ada 3 tuh jawabannya, itu dia. Oke, sekarang soal nomor 3. Pertanyaan untuk nomor 3 adalah, oke ini kembali dengan pilihan ganda ya. Who needs to read this infographic? Siapa yang perlu untuk baca infografis ini? Yaitu tentang bagaimana untuk belajar di perpustakaan yang efektif gitu ya. Apakah yang A, students of that school, people who happen to visit the school, the librarian. Students tadi berarti yang murid sekolahnya ya. People who happen to visit the school berarti orang yang kebetulan mengunjungi sekolah tersebut. Apakah yang pustakawannya yang dari sekolah lain ya, orang petugas perpusnya maksudnya, headmaster of that school, kepala sekolahnya, ataukah yang E, orang tua yang datang untuk menjemput anak mereka. Oke, di sini kan intinya adalah bagaimana untuk belajar di perpusnya ya. Study time. Siapa yang biasanya harusnya itu study di library? Ya pastinya adalah students ya. Nggak mungkin orang tua. Oke. Nah, maka yang tepat jawabannya udah pasti bukan yang E ya. Udah pasti bukan yang D. Headmaster ini persamaannya dari principal ya. Principal bukan principle ya. Principal itu artinya sama. Headmaster juga. Librarian ini, kalau librarian of that school sih mungkin masih bisa, tapi another school ya enggak lah ya. Ngapain juga gitu kan. Kemudian yang B, people who happen to visit the school. Nah ini salah. Kenapa? Karena orang yang kebetulan mengunjungi sekolah belum tentu dia ada keperluannya di perpustakaan. Ya kalau mungkin di sini dibilang people who happen to visit the library to study misalkan selain murid, ya itu mungkin bisa juga termasuk yang harus membaca infografis ini karena kan berisi aturan-aturan tadi dan juga tips-tipsnya. Maka yang B kurang tepat, yang jelas jawabannya udah pasti adalah untuk students of that school yang memang butuh untuk belajar di perpustakaannya. Itu dia jawabannya. Oke, sekarang soal nomor 4. Pertanyaan untuk nomor 4. Which actions show disrespect for other students? Menunjukkan tidak respect tuh, tidak menghargai ya, tidak menghargai murid-murid lain. Ada lebih dari satu jawaban, klik di tiap jawaban yang betul. Oke. Ini berhubungan dengan apa yang harusnya tidak boleh dilakukan ya, karena akan disrespect other students. Oke. Kita lihat di sini yang berhubungan dengan aturan harusnya, yaitu adalah yang di keempat ini. Follow the library rules ya, apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Pertama yang harus dilakukan adalah speak softly, bicaranya dengan halus ya, jangan teriak-teriak, jangan kasar. Kemudian keep your phone on silent, di silent HP-nya. Kemudian do not eat inside, jika makan apapun di dalam perpustakaan. Nah, respect other students. Oke, jadi untuk yang ini kan intinya sih nggak boleh berisik ya, jangan ada suara-suara dan tidak boleh makan. Berarti untuk yang pertama ini, speaking loudly to friends, jelas ini
disrespect ya. Ini nggak boleh nih speaking loudly to friends karena akan mengganggu orang-orang yang ada di perpustakaan tersebut karena kan ngomongnya kencang ya. Keeping the phone silent. Nah, ini jelas respect. Karena kan ini pertanyaan adalah action mana yang show disrespect. Justru kalau yang keeping the phone silent termasuk respect ya. Tidak kita centang. Kemudian eating snacks at the desk. Ya, jelas ini disrespect karena kan tidak boleh makan tadi kan harusnya ya. Malah jadinya berisik dan mengganggu. Do not eat inside. Ya, di follow library rules-nya. Kemudian playing music in the corner. Nah, di sini playing music in the corner termasuk disrespect juga. Tadi dikatakan silent HP aja nggak boleh, ya kan? Silent HP aja harus di silent, maksudnya HP aja harus di silent. Ini lagi playing music in the corner. Mungkin kalau playing music in the corner via earphone gitu ya atau headset mungkin masih bisa. Tapi kan di sini hanya dikatakan playing music in the corner, maka ini akan disrespect for other students karena suaranya pasti akan mengganggu gitu. Dan tidak dikatakan juga kan di sini ya. Nah, yang harus dilakukan kan ini. Kalau tidak ada berarti jangan dilakukan. Kemudian moving chairs noisily, pindahin kursinya dengan berisik, sret, gitu. Nah, itu nggak boleh ya. Maka ya, ini juga kita centang karena pastinya akan mengganggu orang lain juga yang sedang mungkin membaca, belajar, menulis atau apapun itu di dalam perpustakaannya. Di mana tempat di perpustakaan ini seharusnya benar-benar steril dari suara-suara yang berisik apapun, entah dari luar ataupun di dalam perpustakaannya. Ya, jadi suara-suara seperti kita ngomong kenceng, kemudian suara dari snacks yang kita makan, kemudian musik dari HP atau dari apapun yang bisa nyetel musik itu akan sangat mengganggu. Dan juga moving chairs, memindahkan kursi dengan berisik, itu juga akan juga menunjukkan disrespect for other students. Jadi untuk yang ini 1, 3, 4, dan 5. Itu dia jawabannya. Oke, sekarang soal nomor 5. Pertanyaan untuk nomor 5 masih dengan yang how to study in the library. Oke. Ini kembali ke pilihan ganda ya. You find this infographic in front of your school library. Menemukan infografik ini di depan perpustakaan sekolah kamu. Maka apa yang akan kamu lakukan sebelum next visit to the library? Berikutnya, sebelum mengunjungi library yang berikutnya maksudnya ya, itu apa yang harus dilakukan? Artinya ini adalah bagian dari preparation, ya kan? Prepare your materials sebelum ke library-nya lagi, yaitu ada bring your books, bawa bukunya, kemudian catatan, notes, alat tulis, stationery, dan juga water. Dan juga jangan lupa library card-nya pastinya ya. Oke, kita lihat di sini. Yang A, making sure that I bring my water bottle. Nah, tadi ada water sih ya. Minum boleh dibawa nih ya, my water bottle. Tapi ada lunch. Nah, lunch with me. Berarti ini termasuk salah karena kan nggak boleh makan dalam perpus. Do not eat inside. Berarti jawaban yang A ini termasuk salah ya. Kemudian yang B, bringing the books, bawa buku dan peralatan yang akan saya gunakan. Nah, kemungkinan jawaban B ini benar ya. Sesuai dengan yang ada di sini, bring your books, stationery. Nah, kita pastikan yang B memang benar ya. Yang C, organizing the book that I borrowed from the library. Mengorganisir atau menyusun buku yang saya pinjam dari perpustakaan. Nah, ini tidak tepat ya, karena dia tidak di sini dikatakan, dia hanya mengatakan library card, bukan books from library ya. Jadi jawaban C ini kurang tepat ya, yang C ini ya. Sedangkan yang D, walking for 5 minutes so I can focus more when studying. Nah, untuk yang walking itu adalah di take short breaks untuk istirahatnya. Jadi itu di bagian yang bukan persiapannya, tapi pada saat sudah di perpusnya, sudah membaca, mungkin sudah beberapa lama untuk istirahat. Nah, bisa berdiri ya, kemudian stretch, pemanasan, dan juga berjalan selama 5 menit.
bukan bagian dari persiapan ya. Jadi yang D ini salah. Kemudian making sure you look fresh because you will meet other students. Nah, ini jelas salah ya. Karena tidak dikatakan kita harus look fresh untuk bertemu dengan murid-murid lain. Oke, nah kalau yang organize your books tadi ya, yang di jawaban yang C itu justru ada di review before leaving, sebelum meninggalkan perpusnya, bukan pada saat preparing sebelum ke perpusnya. Jadi makanya jelas yang C salah, dan yang E juga pastinya salah karena bukan masalah look freshnya ya, nggak termasuk tadi di bagian persiapannya. Jadi jelas jawaban untuk nomor 5 ini adalah yang B, yaitu bringing the books and stationery that I will use. Itu dia jawabannya. Nah, itu dia tadi pembahasan soal-soalnya. Gimana? Sudah paham semuanya? Kira-kira kita akan bahas apa lagi ya selanjutnya? Nantikan video-video berikutnya ya. Sampai jumpa. Salam pintar.